Saudara sekalian, saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Memasuki paruh kedua tahun ini, bulan Juni, kita bersama-sama akan mengambil waktu untuk belajar dari kitab Nehemia. Selama beberapa minggu kita akan belajar dari beberapa pasal dari kitab Nehemia untuk memikirkan ulang untuk apa GKI Puri Indah berdiri dan bagaimana seharusnya kita melayani dan apa peran kita sebagai anggota jemaat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih sehingga pagi ini kami melihat begitu banyak saudara-saudari kami yang membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka sudah menerima baptisan dan peneguhan iman. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaksana firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dari Nehemia pasal 1, kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam kondisi status quo, yaitu kondisi cepat puas diri, sehingga gereja kita tidak bertumbuh, bahkan terancam ditinggal orang. Nah, kita belajar dari Nehemia pasal 1. Mari kita buka Nehemia pasal 1 ayat pertama sampai kepada ayat ke-11. Kitab Nehemia adalah kitab di Perjanjian Lama, terletak sebelum kitab Ester dan setelah kitab Ezra. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, ketika aku ada di istana Susan, datanglah Hanani, salah seorang saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan mereka dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku mendengar berita itu, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan semesta alam langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah mataku, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang dari ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas dan takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, kata Nehemia, aku adalah juru minuman raja. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, saudara yang seusia saya atau berumur 40 tahun ke atas, saudara pasti ingat handphone ini, saudara sekalian. Nokia. Ya, dulu kalau punya Nokia keren, saudara sekalian ya. Pada waktu itu 20 tahun yang lalu dikatakan Nokia menguasai 40% pasar ponsel global di seluruh dunia.
Tapi siapa disangka satu produk yang begitu kuat bisa ditinggal orang. Coba tanya kepada anak muda sekarang. Kamu pakai Nokia? Saudara, anak muda tidak tahu ya. Ini banyak anak muda di sini. Tahu Nokia? Itu punya papa saya katanya ya. Saudara sekalian, mengapa produk ponsel yang begitu hebat bisa bangkrut? Dalam salah satu artikel, mantan CEO yang bernama Stephen Elop, dia CEO-nya Nokia, pernah menulis begini, kami tidak melakukan kesalahan apapun juga, namun entah kenapa kami rugi terus dan kami gagal. Kami kalah di dalam medan peperangan dagang. Nah setelah ini kemudian ada orang berkomentar demikian. Memang mereka tidak melakukan kesalahan apapun juga, namun mereka lupa, mereka juga lalai melakukan apa yang seharusnya mereka perbuat. Ternyata saudara sekalian, produk atau perusahaan ini jatuh ke dalam satu jebakan yang disebut dengan jebakan kondisi status quo. Status quo itu adalah satu kondisi yang nyaman, dari mana orang merasa terlena, segala sesuatu baik-baik saja, segala sesuatu terjamin, segala sesuatu berjalan dengan baik, sehingga mereka lupa melakukan inovasi dan pengembangan. Mereka memang tidak mundur, mereka memang tidak melakukan kesalahan, tapi mereka ditinggal oleh zaman yang terus berkembang dan zaman yang terus maju. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita berhenti dan bertanya, apakah hal yang sama bisa terjadi pada gereja? Konkretnya saudara sekalian, apakah gereja mungkin satu hari ditinggal orang dan ditutup, gereja-gereja ditutup? Saudara, secara teori saya mengatakan gereja secara global dalam arti gereja adalah tubuh Kristus itu akan selalu jaya. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak pernah akan tutup karena Kristus adalah kepalanya. Tapi secara konkret saudara sekalian, kita tidak bisa menyangkal. Banyak sekali gereja-gereja lokal. Kalau gereja global secara nyata, secara tubuh Kristus tidak mungkin ditutup. Tapi gereja-gereja lokal kita sudah menemukan banyak yang sudah ditinggal dan ditutup. Kita lihat gereja-gereja di Eropa dibangun ratusan tahun, puluhan tahun dengan arsitektur yang megah, dengan kondisi yang luar biasa. Hari ini sudah kosong melompong, sebagian sudah alih fungsi menjadi restoran, menjadi museum, dan yang lebih mengenaskan sebagian sudah menjadi tempat ibadah agama lain. Saudara sekalian, kenyataan di atas Nokia, gereja-gereja di Eropa menjadi peringatan yang keras dan menjadi peringatan yang tepat bagi kita pada hari ini. Kita perlu bertanya, kita sudah eksis puluhan tahun, GKY Puri ini mau kemana? Apa yang mau kita kerjakan? Saudara sekalian, di satu pihak tentu kita tidak berharap supaya gereja kita menjadi seperti Nokia, tidak seperti gereja-gereja di Eropa yang satu hari ditinggal orang dan kemudian menjadi museum. Tapi di pihak lain kita tidak boleh jatuh ke dalam kondisi status quo sehingga kita merasa segala sesuatu baik-baik saja. Ya, kehadiran tetap ramai, bahkan kadang-kadang tidak cukup tempat duduknya, suasana nyaman, ibadah lancar, pengkhotbah oke, apalagi ditambah dengan AC yang nyaman saudara sekalian. Kita oke-oke saja kok, baik-baik saja kok. Dan kalau seperti ini saudara sekalian, kita tetap akan bertahan. Saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, kita memang tidak melakukan kesalahan dan kita memang tidak mundur, tapi kita akan ditinggal oleh zaman yang terus maju dan terus berkembang. Oleh sebab itu saudara sekalian, sampai di sini mari kita mengajukan satu pertanyaan kepada diri kita sendiri, kepada gereja kita. Apa yang harus GKY Puri lakukan ke depan? Saudara, menjawab pertanyaan ini tentu saya mengatakan kita dapat melakukan banyak hal dan kita perlu melakukan banyak hal. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Apa isi hati Tuhan? Dan apakah kita sudah menangkap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi gereja kita? Dan kalau kita sudah menangkap isi hati Tuhan dan kita lakukan, maka saya percaya Tuhan akan memelihara gereja kita. Tapi kalau kita tidak mau menangkap dan tidak mau memahami isi hati Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri, menjalankan program kita. Satu hari saudara sekalian, GKY Puri juga akan menjadi museum. Ini bukan nubuat saudara sekalian ya, tapi ini satu peringatan untuk kita. Saudara sekalian,
Apakah gereja kita punya visi? Apakah kita sudah menangkap apa yang Allah ingin kita lakukan? Jawabannya ada, saudara. Karena majelis, hamba Tuhan, pengurus, banyak berdoa dan banyak bergumul. Kita punya visi, kita punya misi. Kita tahu apa yang ingin kita lakukan. Kita tahu mengapa kita eksis. Kita tahu bagaimana kita memiliki nilai eksistensi. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, GKY Puri Indah melalui doa yang panjang, melalui pergumulan dari satu hamba Tuhan gembala turun ke satu gembala, dari satu angkatan majelis turun ke satu angkatan majelis. Saudara sekalian, kita ingin cita-cita kita, mimpi kita, GKY Puri Indah adalah satu tempat berkumpulnya murid-murid sejati Yesus Kristus. Di sini kita bertumbuh dan di sini kita melayani bersama. Nah, saudara, kita melihat ada istilah murid sejati Yesus Kristus. Siapa itu murid sejati Yesus Kristus? Apa itu murid sejati Yesus Kristus? Kalau saya tanya saudara, apakah saudara murid sejati Yesus Kristus? Saya yakin 99,9% akan menjawab iya. Masa saudara bilang, enggak, saya murid palsu Yesus Kristus? Enggak, saudara sekalian ya. Kita semua murid sejati Yesus Kristus. Tapi bagaimana mengukur dan bagaimana memvalidasi bahwa kita adalah murid sejati Yesus Kristus? Dan saya percaya saudara masih ingat, ada dua slogan GKY Puri Indah yang pernah kita dengung-dengungkan dan masih kita dengung-dengungkan. Yaitu GKY Puri Peduli dan GKY Puri Menjangkau. Saudara, untuk jangka waktu yang panjang, dua slogan inilah yang akan mengidentifikasi siapa diri kita, yang akan menceritakan nilai eksistensi kita. Untuk apa kita ada? Kita ada karena kita ingin peduli. Untuk apa kita ada? Karena kita ingin menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara sekalian, dengan dua slogan ini, maka kita berdoa, kiranya GKY Puri Indah menjadi tempat orang bertemu dengan Tuhan, menjadi tempat orang bergumul, bertumbuh bersama, dan setelah mengalami pertumbuhan rohani, mengalami penjangkauan dan mengalami kepedulian. Karena itu setiap anggota GKY Puri Indah kita harapkan memiliki dua ciri berikut ini. Yang pertama, ke dalam saling peduli, saling mengasihi. Kita bercita-cita supaya gereja itu menjadi tempat pemulihan. Gereja itu menjadi tempat peristirahatan. Ketika kita berada di dunia capek, banyak sekali luka, banyak sekali penderitaan. Kita sampai ke GKY Puri Indah dan kita menemukan itu. Kepedulian, pengobatan, pemulihan, dan mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Demikian juga saudara sekalian, doa kita agar GKY Puri Indah menjadi tempat saudara diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Jadi saudara sekalian, kalau orang ke gereja tidak merasa dipedulikan, atau saudara merasa di dalam gereja tidak ada keluarga, tidak ada sahabat rohani, GKY Puri Indah sudah gagal. Dan kalau gereja kita sudah berhenti mengabarkan Injil, tidak lagi mengutus orang atau anggota jemaatnya, tidak peduli kepada jiwa yang terhilang, sudah tidak mau mengabarkan Injil, saudara, kita sudah gagal mencapai nilai eksistensi kita. Karena itu saudara sekalian, definisi kita apa yang memvalidasi keberadaan kita. GKY Puri peduli, GKY Puri menjangkau. Itu visi kita, itu cita-cita kita, dan itu yang kita kejar. Dan kita ingin keluar dari zona nyaman seperti ini. Saudara, punya visi saja tidak cukup. Kita perlu mengusahakan dan mencapainya. Visi tanpa usaha itu cuma mimpi. Mimpi bisa hilang kalau kita bangun dari tidur. Karena itu untuk mewujudkannya kita tidak hanya mengandalkan pimpinan, tidak hanya mengandalkan hamba Tuhan, majelis, pengurus, tapi setiap jemaat perlu berpartisipasi, mendukung di dalamnya. Karena itu tidak ada seorang pun jemaat yang beribadah di GKY Puri Indah merasa saya tidak punya bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Saya tidak punya andil dan saya tidak bisa berbuat apapun juga. Semua harus terlibat, semua harus berpartisipasi. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari teks ini. Saudara, teks Alkitab kita menceritakan bahwa Nehemia punya satu visi. Visi Nehemia adalah membangun tembok Yerusalem.
Sebagai latar belakang cerita, pada waktu itu bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Tuhan terus mengingatkan bangsa Israel, ayo Israel bertobat, bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan hukum kamu. Dasar Israel adalah bangsa tegar tengkuk. Sudah diingatkan Tuhan, tetap berdosa, tetap menyembah berhala. Akhirnya Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan izinkan bangsa asing menyerang, masuk ke kota Yerusalem. Tembok kota Yerusalem dihancurkan. Bangunan yang paling megah yaitu bait suci di tengah kota Yerusalem dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan. Banyak orang dibunuh, kemudian orang-orang ditawan, dibawa menjadi pengungsi ke negeri asing, ditinggal sebagian kecil orang untuk menjaga kota dan menjaga kebun-kebun yang ada di dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem temboknya sudah hancur. Dan ketika orang datang dan menceritakan kepada Nehemia, maka Nehemia waktu itu sebenarnya dia adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi. Tapi ketika dia mendapat laporan itu, dia mendapatkan satu panggilan dari Tuhan. Dan panggilan itu adalah visi, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kalau kita baca terus kitab Nehemia, maka kita menemukan sampai akhir kitab Nehemia, Nehemia berhasil membangun kembali tembok. Tidak hanya tembok, tapi juga berhasil membangun kembali, memulihkan kembali kerohanian bangsa Israel. Saudara sekalian, dari sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Membangun gedung itu gampang. Ya, meskipun tidak gampang sih saudara sekalian ya. Tapi itu jauh lebih gampang saudara sekalian ya. Nah, kalau saya ngomong begitu terlalu sombong saudara ya. Membangun gedung itu jauh lebih gampang daripada membangun kerohanian jemaat. Karena itu kita tidak hanya bercita-cita membangun gedung, tapi kita juga bercita-cita membangun kerohanian jemaat yang mencintai Tuhan, mencintai gerejanya, mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, dari cerita bagaimana Nehemia memimpin bangsa Yahudi membangun tembok Yerusalem, khususnya dari pasal 1, kita belajar dua pelajaran yang sangat relevan dengan khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, untuk membangun gereja Tuhan, jemaat harus cinta gereja Tuhan. Jemaat harus cinta gereja Tuhan. Untuk mewujudkan visi gereja kita, jemaat, saudara-saudara, setiap orang yang duduk di dalam ruangan ini harus cinta kepada gereja Tuhan. Dalam cerita yang kita baca tadi, Nehemia itu sangat mengasihi bangsa Yahudi. Ketika dia mendengar tembok Yerusalem sudah hancur, penduduk Yerusalem dalam keadaan tercela dan menderita, maka dia langsung menangis dan berkabung selama berhari-hari. Itu menunjukkan satu cinta yang luar biasa. Betul ya saudara sekalian ya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita mendengar orang yang kita cintai mengalami masalah, kita menderita. Saudara, kalau saudara mendengar ya, oh di situ ada tabrakan, ada satu orang maaf tangannya sampai putus, saudara sekalian. Tangannya sampai putus, lalu saudara merasa terenyuh, kasihan ya saudara sekalian. Paling ngomong kasihan ya. Tapi ketika saudara mendengar bahwa yang ditabrak, maaf misalnya, adalah anak kamu, saudara sekalian, kita tidak cuma kasihan saudara sekalian ya. Kita pasti akan teriak dan kita pasti akan ke sana. Jadi sikap kita, respons kita kepada penderitaan seseorang, itu menunjukkan berapa besarnya kasih kita kepada orang itu. Jadi respons dari Nehemia kepada penderitaan bangsa Yahudi itu menunjukkan dia begitu mengasihi bangsa Yahudi. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Panjangnya kira-kira 4 kilometer. Jadi dari ukuran panjang saudara bisa tahu bahwa waktu itu sebenarnya kota Yerusalem tidak besar-besar amat. Tinggi temboknya 12 meter, kemudian lebarnya 2,5 meter. Saudara yang bekerja di konstruksi, saudara pasti tahu ini namanya proyek gila saudara sekalian ya. 52 hari, panjang 4 kilometer, tembok 12 meter, 2,5 meter bisa diselesaikan. Memang saudara sekalian, ini mujizat. Yerusalem temboknya berhasil diselesaikan karena hati Nehemia yang mencintai Tuhan, ditambah dengan kuasa ilahi dari surga, sehingga tembok ini dapat diselesaikan. Bisa diwujudkan karena besarnya kasih Nehemia kepada Allah dan kepada umatnya. Saya katakan tadi,
Nehemia sebenarnya berada di dalam comfort zone. Dia sudah nyaman. Secara sosial dia adalah juru minum raja. Juru minum raja adalah orang kepercayaan raja. Karena sebelum raja minum, dia minum dulu. Aman, tes, baru raja minum. Ya, nah saudara sekalian, jadi kalau ada racun, dia dulu yang mati. Jadi dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Tentu secara ekonomi, sosial, kehidupan, dia tidak kurang apapun juga. Dalam kondisi seperti ini, untuk apa dia peduli kepada saudaranya yang ada di Yerusalem? Itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Jadi bisa terjadi karena kasih dari Nehemia kepada umat Israel, dan juga kuasa ilahi turun dari surga. Sehingga ketika hati kita yang sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati, dan Tuhan akan turun menolong kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Saudara, sampai di sini saya mengajak kita pause sebentar dan melakukan refleksi. Saya menulis begini. Jika Nehemia begitu mengasihi bangsa Yahudi, apakah Anda dan saya mengasihi gereja Tuhan? Konkretnya, apakah saudara dan saya mengasihi GKY Puri Indah? Saudara, saya tahu pertanyaan ini sulit dijawab. Karena ini pertanyaan yang abstrak. Saya mencoba mengkonkretkan. Apakah saudara menerima GKY Puri Indah sebagai keluarga Anda? Atau selama ini saudara merasa menjadi tamu atau konsumen di dalam gereja ini saja? Saudara sekalian, penekanan di sini adalah kata keluarga. Kalau saudara merasa adalah keluarga, maka saudara ini adalah keluarga saudara. Saya bersyukur kemarin mengikuti seminar dalam rangka HUT ke-80 Sinode GKY. Kemudian di dalam HUT itu diceritakan secara GKY, Sinode GKY. Lalu saya mendapat salah satu insight yang sangat penting. Dikatakan GKY bisa eksis sampai 80 tahun. Salah satu alasannya adalah karena banyak orang cinta kepada gereja. Kemudian ada satu kalimat lagi. Kita cinta Tuhan. Cinta Tuhan pasti cinta gereja Tuhan. Tidak cinta gereja Tuhan itu artinya saudara tidak cinta Tuhan. Saudara, ini kata yang keras dan kata yang tajam dan mendalam. Saudara sekalian, kita ingin mencintai gereja kita sebagai keluarga kita. Jika gereja GKY Puri adalah keluarga kita, maka baik buruk tetap keluarga kita, saudara sekalian. Baik buruk tetap keluarga kita. Kalau ada kebaikan di keluarga kita, kita nikmati bersama, kita banggakan bersama. Kalau ada kekurangan, kita semua yang berandil, kita semua yang berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita anggap ini keluarga, baik buruk adalah keluarga kita, gereja kita. Bukan artinya buruk sedikit kita cari gereja lain. Saudara, mental tamu, mental nasabah, mental konsumen adalah, jika suasana gereja ini kurang memuaskan, ya di sebelah masih banyak gereja, saudara sekalian ya. Jika khotbah hari ini kurang memuaskan, atau pengkhotbah minggu ini kelihatan di GKY Puri Indah kayaknya kurang menarik, saya cari aja gereja yang pengkhotbahnya lebih baik. Saudara sekalian, hal ini sama seperti ilustrasi satu keluarga. Satu keluarga punya satu anak, punya beberapa anak. Kemudian di dalam keluarga itu ada atapnya bocor, saudara sekalian. Maka satu bapak, satu anak pulang. Aduh, ini keluarga bocor. Maka dia bilang, saya tinggal di hotel saja dah. Ya, kemudian anak kedua datang, bocor. Saya tinggal di rumah teman saja dah. Anak ketiga bocor, pulang dia. Aduh, keluarga ini bocor. Ya, tetangga saya, teman saya, rumahnya tidak pernah bocor. Saya pernah daftar, saya pergi daftar di sanalah, pindah kakak, saya jadi anaknya di sana saja. Saudara sekalian, ini bukan mental keluarga, tapi ini mental tamu. Jadi saudara sekalian, hari ini hal pertama yang saya ingin kita bersama-sama pelajari adalah kita perlu mencintai gereja kita. Kita perlu mencintai GKY Puri Indah. Baik buruk, ini keluarga saya. Bagus atau tidak, ini kebanggaan saya. Baik bersyukur kepada Tuhan, tidak baik tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita memperbaiki bersama. Oleh sebab itu saudara sekalian, jika kita hanya bertahan, jika kita ingin ya mempertahankan gereja kita dengan tanpa membuat apapun juga, kita tidak akan mampu bertahan. Tapi syarat pertama yang kita pelajari adalah kita semua mencintai gereja.
Itu yang dilakukan oleh Nehemia dan itu yang kita pelajari. Pelajaran pertama kita adalah kita setia. Kita mencintai gereja Tuhan. Pelajaran kedua dari teks saudara sekalian adalah kita melihat Nehemia rajin berdoa. Nehemia sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa Israel. Dan Tuhan ingin jemaat supaya rajin dan sungguh-sungguh berdoa untuk gereja. Saudara, teks memberitahukan setelah Nehemia mendapat kabar, dia berkabung, menangis berhari-hari, lalu dia tidak berhenti, lalu dia berdoa. Ayat 5 sampai 11 mencatat isi doa Nehemia yang panjang. Saudara sekalian, berbicara tentang doa Daniel, maka kita menemukan dua hal yang menarik. Yang pertama, saya mau soroti isi dari doa Daniel. Saya bilang Daniel terus. Isi doa Nehemia. Saudara, Nehemia dia berdoa bagi bangsa Israel. Kemudian dia mengakui kuasa dan kasih Allah. Dia mengakui dosa bangsa Yahudi. Dia meminta Allah mengampuni bangsa Yahudi. Dan dia minta Allah memulihkan bangsa Yahudi. Saudara, sampai di sini saya mengajak kita pause lagi kalau kita ingin belajar dari Nehemia. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah berdoa sungguh-sungguh supaya saudara memiliki gereja yang mengalami kebangunan rohani? Apakah saudara pernah sungguh-sungguh berdoa untuk GKY Puri Indah, gereja saudara dan gereja saya? Tuhan, ampunilah dosa dari anggota jemaat GKY Puri Indah. Tuhan, berikanlah kebangunan rohani, pulihkanlah kerohanian kami. Berikan kami hati yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Supaya orang-orang yang ada di dalam gereja ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, pelajaran dari Nehemia menolong kita, mengingatkan kita. Sebenarnya saudara, kita sangat kurang berdoa. Kita lalai di dalam berdoa. Yang kedua yang saya soroti adalah panjangnya doa Daniel. Di dalam pasal 1 ayat 11 ada 11 ayat. 7 ayat dari 11 ayat itu berisi doa Nehemia yang panjang. Ini menunjukkan satu simbol bahwa hal terbesar yang dikerjakan oleh Nehemia adalah berdoa. Karena itu sekali lagi mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita cukup berdoa untuk GKY Puri Indah? Saya harus mengakui kita semua kurang berdoa. Hamba Tuhan kurang berdoa. Majelis dan pengurus kurang berdoa. Pelayan kita kurang berdoa. Jemaat kita kurang berdoa. Saudara bilang enggak kok Pak, minimal 3 kali sehari saya berdoa. Doa makan, doa tidur. Bukan itu maksud saya. Saudara, Nehemia ketika dia berdoa, dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Dia bukan berdoa untuk kemakmurannya. Dia bukan berdoa untuk kenaikan pangkatnya. Tapi dia berdoa bagi bangsa Yahudi. Dia berdoa bagi pengampunan dosa. Dia berdoa minta Tuhan memulihkan bangsa Yahudi. Saudara sekalian, kita ingin belajar dari Nehemia. Kita juga berdoa, mohon Tuhan ampuni anggota jemaat GKY Puri Indah. Memberikan kekuatan dan memberikan kebangunan rohani di antara kita. Sekali lagi harus kita akui, kita semua kurang berdoa. Satu survei yang sangat sederhana, saudara tidak perlu jawab saya. Tadi malam, berapa orang yang berdoa untuk saya yang berkhotbah di sini pada hari ini? Tadi malam, berapa orang yang berdoa supaya kebaktian kita hari ini memuliakan nama Tuhan? Tadi malam, berapa orang yang berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan menerima CD dan baptisan? Boro-boro doa, tahu pun tidak saudara sekalian. Saudara, ini menunjukkan betapa rendahnya kepedulian kita kepada gereja kita. Dan kalau kita semua tidak peduli, siapa yang peduli? Hamba Tuhan, pengurus. Saudara, ini bukan fenomena yang baik. Tuhan ingin mulai kita mengasihi gereja kita dengan mulai berdoa. Apakah saudara mendoakan hamba Tuhan dan majelis secara rutin?
Satu lagi pertanyaan, apakah saudara rutin mendoakan kebangunan rohani gereja kita? Satu lagi saudara sekalian, apakah pernah saudara berlutut dan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan, jadikan aku saluran berkat kepada orang-orang sekitar saya. Oh saudara, saya yakin kalau doa minta berkat, saya nggak usah tanya, semua pasti doa. Doa minta kesehatan, doa minta kelancaran, saya nggak usah tanya, semua pasti doa. Tapi apakah kita pernah berlutut mendesak Tuhan? Tuhan, jadikan aku saluran berkat kepada orang-orang di sekitar. Tuhan sudah begitu memberkati saya. Saudara, kembali kepada secara GKY yang kemarin saya ikuti. Ada satu pembicara berkata, salah satu kunci kebangunan rohani GKY dulu adalah berdoa. Dulu GKY terkenal dengan gerakan doa. Sekarang semangat doa itu sudah luntur dan sudah mulai kita tinggalkan. Artinya kita sudah lebih banyak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kepintaran diri sendiri, dan kita sudah kurang mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari kita mulai lagi doakan gereja. Semakin kita doakan gereja, kita akan semakin mencintai gereja Tuhan. Semakin kita mencintai gereja Tuhan, kita akan semakin mendoakan gereja Tuhan. Itu disebut dengan resiprokal, saling berbalas-balasan. Kalau saudara semakin tidak berdoa untuk gereja, saudara tidak akan mencintai gereja ini. Dan kalau saudara tidak mencintai gereja ini, saudara tidak akan mendoakan gereja ini. Maka dari itu saudara sekalian, kita kembali kepada hal yang paling mendasar sebagai anggota tubuh Kristus. Kita mendoakan gereja Tuhan. Dan ketika kita mendoakan, maka kita mencintai gereja Tuhan. Kembali kepada topik saya di awal khotbah ini. Nokia bisa gagal, bangkrut. Gereja di Eropa bisa tutup. Apakah gereja Puri Indah suatu hari akan menjadi museum? Saya bukan nabi, saya tidak mendoakan itu. Tapi saya mengatakan bisa saja. Seandainya saudara dan saya begitu-begitu saja, puas dengan kondisi seperti ini. Ya sudah, kebaktian cukup orangnya, ekonomi cukup ya. Seringkali ya gereja-gereja seperti kita itu selalu puas dengan ABC. A itu attendance, kehadiran cukup. B, building, bangunan gereja cukup. C, cash flow, keuangan cukup. Gereja kita sudah sehat, gereja kita sudah maju. ABC saudara sekalian. ABC tidak menjamin gereja kita akan eksis 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Yang menjamin gereja kita eksis adalah setiap kita mencintai gereja ini. Dan setiap kita mendoakan gereja ini. Supaya gereja ini terjadi kebangunan rohani. Sebagai penutup saudara sekalian, saya titipkan satu hal kepada saudara. Mulailah sekarang, mulailah mendoakan satu hal bagi gereja kita setiap hari. Banyak yang bisa saudara doakan. Doakan pengurus, doakan majelis, doakan hamba Tuhan, doakan pelayanan diakonia, doakan pelayanan misi, doakan pembinaan, doakan kaum muda, doakan kaum lansia, doakan fasilitas, dan banyak lagi saudara, saya jamin ya. Kalau saudara benar-benar mau mendoakan gereja, 1 bulan saudara tidak akan selesai mendoakan. Kerinduan saya dan kebahagiaan saya adalah ketika saya tahu di antara kita setiap minggu ada 1.000 orang yang hadir. 1.000 doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk GKY Puri Indah setiap hari saudara sekalian. Dan 1.000 mulut, 1.000 hati yang berseru-seru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, berikan kebangunan rohani kepada gereja kami. Karena kami rindu gereja ini menjadi berkat dan gereja ini mengabarkan Injil. Saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami lakukan dan kami dengarkan boleh menggerakkan kami
untuk menjadi pendoa-pendoa bagi gereja. Tuhan tolong supaya kami belajar mencintai gereja kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.